Banyak orang merasa sudah hidup dengan cara yang benar, tapi hasilnya selalu mentok. Setiap hari bergerak, setiap bulan berputar, tapi posisi tetap sama. Bukan karena kurang usaha, justru karena terlalu patuh pada pola yang sejak awal tidak pernah dirancang untuk membawa naik level. Sejak kecil kita diajari standar hidup yang terdengar aman. Kerja rapi, ikut aturan, jangan macem-macem, jangan ambil resiko. Pelan-pelan itu berubah jadi keyakinan. Selama rajin dan bertanggung jawab, semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya, tidak ada yang mengingatkan bahwa aman tidak sama dengan berkembang. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang diturunkan begitu saja. Cara memandang kerja keras, cara menghabiskan uang, cara menilai orang yang mencoba jalur berbeda. Semuanya terlihat normal karena dilakukan ramai-ramai. Tapi di balik itu, ada pola yang membuat banyak orang terjebak di fase yang sama bertahun-tahun. Yang membuatnya berbahaya, pola ini jarang dipertanyakan. Ketika seseorang mencoba keluar sedikit saja, responsnya bukan dukungan, tapi penilaian. Terlalu berani, terlalu nekat, tidak realistis. Akhirnya, banyak yang memilih diam, bertahan, dan menyebutnya sebagai kedewasaan. Padahal, ada satu kesalahan berpikir besar yang terus dipelihara. Kesalahan yang membuat orang sibuk menyalahkan hal yang terlihat di permukaan, sambil mengabaikan akar masalahnya. Bukan soal malas atau tidak bersyukur, dan bukan sekedar soal angka yang tercetak setiap bulan. Di video ini, pembahasannya bukan untuk memotivasi kosong. Kita akan mengurai satu pola yang dianggap wajar, tapi diam-diam menjadi jebakan paling rapi dalam hidup banyak orang. Dan ketika kamu sampai di titik itu, satu hal akan jadi jelas. Masalahnya bukan pada apa yang kamu dapatkan, tapi pada cara kamu diajarkan untuk menjalaninya. Realitanya sederhana dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang hidup dengan ritme yang hampir sama. Bangun pagi, kerja, pulang, istirahat, ulangi. Bukan karena malas, tapi karena itu yang dianggap jalur paling masuk akal. Selama pekerjaan terlihat stabil dan penghasilan masuk rutin, hidup dinilai aman, meskipun pelan-pelan terasa sesak. Di lingkungan sekitar, standar keberhasilan seringkali bukan berkembang, tapi bertahan. Selama masih bisa bayar kebutuhan, tidak merepotkan orang lain, dan terlihat normal, itu sudah cukup. Tidak ada dorongan untuk bertanya lebih jauh, apakah cara hidup ini punya arah jangka panjang atau hanya menjaga supaya tidak jatuh hari ini. Cara kita memandang uang juga lahir dari situasi yang sama. Uang diposisikan sebagai alat bertahan hidup, bukan alat bertumbuh. Fokusnya habis untuk memenuhi kewajiban, bukan membuka peluang. Ketika penghasilan datang, pikiran langsung tertuju pada apa yang harus dibayar, bukan apa yang bisa dibangun. Ini bukan salah individu, tapi hasil pembiasaan yang diwariskan terus-menerus. Yang menarik, rasa lelah justru dianggap tanda kedewasaan. Semakin capek, semakin dianggap bekerja keras. Padahal, lelah tanpa progres hanya membuat orang terbiasa berada di tempat yang sama. Banyak yang merasa hidupnya berjalan, padahal sebenarnya hanya berputar. Situasi ini terasa relevan karena hampir semua orang ada di fase itu. Ingin hidup lebih baik tapi takut salah langkah. Ingin mencoba hal baru tapi khawatir keluar dari jalur aman. Akhirnya, pilihan yang diambil selalu yang paling familiar, meskipun hasilnya bisa ditebak. Kalau ditarik lebih dalam, masalahnya mulai kelihatan ketika kita membedah apa saja yang benar-benar diajarkan sejak awal. Kita diajari tanggung jawab, tapi tanggung jawab yang dimaknai sempit. Gaji harus habis untuk kebutuhan. Selama uang tidak tersisa, itu dianggap wajar. Padahal secara logika, uang yang selalu habis berarti tidak ada ruang untuk bergerak. Hidup jadi reaktif, bukan strategis. Lalu soal kerja, kita diajari rajin, tapi tidak diajari memilih medan. Rajin datang pagi, rajin lembur, rajin patuh. Tidak pernah ada pembahasan tentang nilai dari pekerjaan itu sendiri. Tidak ada obrolan tentang apakah skill yang dipakai bisa naik harga, bisa dipakai di banyak tempat, atau bisa menghasilkan tanpa kehadiran fisik terus-menerus. Akhirnya, rajin hanya membuat waktu terkuras, bukan kapasitas meningkat. Masuk ke urusan uang, polanya juga defensif. Resiko selalu diposisikan sebagai musuh. Investasi disamakan dengan spekulasi. Belajar hal baru dianggap buang-buang energi. Kalau ada sisa uang, solusinya satu, simpan. Tidak ada diskusi tentang perputaran uang, tentang bagaimana uang bisa bekerja, atau tentang perbedaan menabung dan membangun aset. Yang penting aman meskipun diam.
Di sisi lain, ada tekanan sosial yang tidak kecil. Ketika seseorang mencoba mengembangkan diri di luar jalur umum, respons lingkungan seringkali dingin, dibilang terlalu ambisius, tidak realistis, atau sok beda. Akhirnya, banyak yang memutuskan berhenti mencoba, bukan karena tidak mampu, tapi lelah berhadapan dengan penilaian. Coba perhatikan, di sini tidak ada satupun faktor tunggal yang terlihat ekstrim, tidak ada larangan keras, tidak ada paksaan langsung. Justru inilah yang membuatnya berbahaya. Semua dibungkus dengan niat baik, dengan alasan keamanan, dengan dalih kedewasaan. Tanpa sadar, orang diarahkan untuk bermain aman terlalu lama. Di titik ini, penting untuk berhenti sejenak dan refleksi. Kalau pola yang sama terus diulang, hasilnya hampir pasti bisa ditebak. Pertanyaannya bukan lagi soal seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa sadar kamu terhadap sistem yang sedang kamu jalani. Karena tanpa kesadaran itu, tambahan penghasilan hanya akan memperpanjang siklus yang sama, bukan mengubah arah. Masalah utamanya bukan kurang kerja keras, tapi kerja keras di dalam sistem yang salah. Ibarat berlari di treadmill, keringatnya nyata, capeknya terasa, tapi posisinya tidak pernah maju. Dan yang membuat banyak orang terjebak adalah treadmill ini dikemas sebagai simbol tanggung jawab dan kedewasaan. Ada orang yang penghasilannya naik, tapi hidupnya tetap sama, bukan karena gagal mengelola uang, melainkan karena pola lama tetap dipertahankan. Semua tambahan hanya habis untuk memenuhi standar hidup yang juga ikut naik. Tidak ada perubahan arah, hanya peningkatan beban. Di momen ini, biasanya muncul kesadaran yang tidak nyaman. Selama ini yang disebut aman justru adalah jebakan, bukan karena niat buruk, tapi karena tidak pernah ada yang mengajarkan cara keluar. Dan ketika kesadaran itu muncul, satu pertanyaan besar ikut muncul. Kalau bukan ini jalannya, lalu kenapa dari awal kita tidak pernah diberi pilihan lain? Masalah utama bukan pada jumlah yang kamu hasilkan, tapi pada posisi mental yang terus dipelihara, duduk diam sambil berharap keadaan berubah. Banyak orang merasa punya masalah keuangan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada pergerakan strategi. Hidup dijalani dalam mode bertahan, bukan bertumbuh. Ini nyambung langsung dengan pembahasan sebelumnya. Kamu sebenarnya tidak kekurangan uang, kamu kekurangan inisiatif untuk bergerak. Selama seseorang hanya menukar waktu dengan uang, lalu berhenti di situ, maka berapapun nominalnya akan selalu terasa kurang. Bukan karena salah kelola, tapi karena tidak ada mesin yang bekerja di belakangnya. Prinsip dasarnya sederhana, tapi sering dihindari. Uang dan hidup tidak berkembang kalau kamu hanya pasif. Rajin saja tidak cukup, aman saja tidak cukup. Duduk rapi di jalur yang sama bertahun-tahun bukan bentuk kedewasaan, tapi penundaan resiko yang lebih besar. Resiko terbesar bukan gagal, tapi stagnan tanpa sadar. Yang membuat ini berbahaya, posisi diam sering disamarkan sebagai tanggung jawab. Orang merasa sudah melakukan bagian mereka, padahal yang dilakukan baru setengah. Mereka bekerja, tapi tidak membangun nilai. Mereka menghemat, tapi tidak mengembangkan kapasitas. Akhirnya hidup berjalan, tapi arahnya datar. Kalau kamu merasa pembahasan ini kena, besar kemungkinan akarnya sudah dibahas lebih dulu. Bukan soal uangnya, tapi soal kebiasaan duduk diam dan menunggu aman. Video sebelumnya membedah itu lebih dalam. Kenapa banyak orang merasa keuangannya bermasalah, padahal yang macet sebenarnya adalah geraknya. Prinsip ini penting dipahami dulu sebelum bicara solusi, karena tanpa mengubah posisi mental dari pasif ke aktif, semua saran keuangan hanya akan jadi tempelan. Kamu bisa ganti angka, ganti tempat, ganti kondisi, tapi kalau tetap diam, hasil akhirnya akan selalu sama. Setelah akar masalahnya jelas, arah solusinya juga jadi lebih masuk akal. Langkah pertama bukan langsung mencari penghasilan tambahan, tapi mengubah posisi berpikir dari sekedar bertahan menjadi membangun. Selama fokus hanya pada aman hari ini, masa depan selalu dikorbankan. Perubahan dimulai ketika kamu sadar bahwa hidup butuh sistem bukan hanya usaha. Mulai dari skill. Bukan semua skill, tapi skill yang punya nilai pasar dan bisa naik harga. Skill yang bisa dipakai lintas tempat, lintas waktu, bahkan lintas industri. Ini soal leverage, satu kemampuan yang ketika diasah tidak lagi bergantung penuh pada jam kerja fisik. Tanpa ini, kerja keras hanya akan mengulang pola lama. Kedua, ubah cara melihat uang. Uang bukan sekedar alat bayar kewajiban, tapi alat memperluas opsi. Menabung penting, tapi berhenti di situ membuat uang diam. Pelajari perbedaan antara menyimpan dan menggerakkan. Tidak harus besar, yang penting ada alur, ada proses belajar mengelola, bukan sekedar menghindari resiko. Ketiga, normalisasi belajar dan mencoba.
Takut salah adalah reaksi wajar, tapi menjadikan takut sebagai alasan berhenti adalah pilihan. Resiko kecil yang terukur jauh lebih sehat dibanding resiko besar hidup stagnan. Banyak orang tidak gagal karena mencoba, mereka gagal karena tidak pernah memulai. Keempat, atur ulang standar tanggung jawab. Bertanggung jawab bukan berarti menghabiskan semua yang didapat, tapi memastikan ada bagian yang disiapkan untuk bertumbuh, sekecil apapun. Konsistensi jauh lebih penting daripada nominal. Solusi ini tidak instan dan memang tidak seharusnya, tapi arah ini memberi sesuatu yang tidak diberikan oleh pola lama, progres. Ketika sistem mulai terbentuk, skill bertambah, uang mulai berputar, mental lebih terbuka, angka di penghasilan berhenti menjadi kambing hitam. Di titik itu, kamu tidak lagi sekedar bertahan, tapi benar-benar bergerak naik. Intinya sederhana, masalah utama bukan pada seberapa besar yang kamu dapatkan, tapi pada pola yang kamu jalani tanpa sadar. Selama hidup hanya difokuskan untuk aman hari ini, besok akan selalu terasa sempit. Ketika pola lama terus dipertahankan, hasilnya pun tidak akan berubah. Pembahasan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata bahwa ada cara lain menjalani hidup selain sekedar bertahan. Dan perubahan itu dimulai dari kesadaran kecil yang konsisten. Kalau kamu merasa sudut pandang ini relevan dan membuka cara berpikir baru, dukung dengan like. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kena. Dan kalau tidak ingin terjebak di pola yang sama, subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan lanjutan yang lebih dalam dan aplikatif.